mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir. Welcome dalam ibadah Every Nation Serpong. Amen. Okay. Jadi kalau saudara hadir hari ini pertama kali, kita berada di dalam seri From the Upper Room, seri firman Tuhan yang diambil dari kitab Kisah Para Rasul, di mana kita belajar bersama-sama bagaimana Tuhan bekerja melalui gerejanya, melalui setiap orang percaya, dan bagaimana janjinya digenapi, tanda-tanda, mujizat, dan kehidupan jemaat yang mengubah bukan hanya bangsa Yahudi waktu itu, tetapi bangsa Romawi dan seluruh dunia. Praktikally kita hari ini mengenal Kristus karena pemberitaan Injil, karena Roh Kudus bekerja. Jadi ada beberapa pakar kita mengatakan mungkin judul nama bukunya kita udah terbiasa ya, The Acts of the Apostles gitu. Tapi sebenarnya lebih kepada The Acts of the Holy Spirit, bagaimana Roh Kudus bertindak, bekerja di dalam kehidupan setiap orang percaya dan juga di dalam komunitas orang percaya. Jadi pagi hari ini kita akan belajar sama-sama dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 22, kemudian kita akan lanjut ke ayat 31. Ini mungkin saya kasih cerita sedikit backgroundnya, bahwa ini kisah bagaimana Rasul Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi di awal-awal nama yang digunakan Saulus ya cukup umum sebenarnya waktu itu. Orang punya dua nama, di mana satu itu nama yang biasa dia pakai di tengah-tengah komunitasnya, kemudian ada nama yang lebih umum yang dipakai secara formal gitu ya. Ada yang bilang jadi awalnya namanya Saulus, kemudian terakhir banyak kita dikatakan namanya Paulus gitu ya. Jadi dari Saulus kepada Paulus, tapi setelah Saulus melakukan pelayanan, penulis kitab Kisah Para Rasul lebih merefer dia sebagai Paulus. Jadi kalau misalnya kita membaca ini ada Saulus atau Paulus, orangnya yang sama gitu ya. Kalau misalnya saya mengucapkannya Paulus gitu, saya mungkin bisa slip of the tongue gitu, tapi maksudnya orang yang sama sebenarnya. Oke? Jadi kita akan baca bersama-sama. Saya mau mengajak kita bangkit berdiri, agak panjang tapi nggak apa-apa. Saya tahu beberapa dari saudara juga baru pertama kali membaca bagian dari Alkitab ini. Jadi daripada saya berasumsi saudara udah pernah baca, mending kita baca sama-sama. Sewaktu kita melihat ini kita bisa waktu saya refer lebih mudah gitu ya. Oke, saya akan bacakan saja, jadi saudara bisa ngikutin. Oke. Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah oleh suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu,
betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya di atas Saulus, katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya kau dapat melihat dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya, dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur siang hari ini untuk firman yang kami dengar. Kau berbicara kepada kami Tuhan lewat firman-Mu. Tuntun kami untuk kami hidup sebagai murid Kristus di tengah-tengah zaman di mana Kau panggil kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jadi judulnya hari ini, dari seorang penganiaya menjadi pemberita Injil, from persecutor to proclaimer. That's what the journey of Saul. Itulah perjalanan dari Saulus. Jadi kalau saudara bisa bayangkan secara konteksnya, begitu berapi-api Paulus dan bagaimana Tuhan encounter Paulus, kita akan belajar 3 hal pagi hari ini. Pertama, bagaimana perjumpaan ilahi itu mengubah kehidupan seseorang. Dan yang kedua, bagaimana Tuhan punya panggilan buat Paulus, buat Saulus, tapi juga buat setiap orang percaya. Dan ketiga, bagaimana Tuhan memanggil kita untuk bertumbuh. Ada pertumbuhan yang ilahi meskipun berada di dalam keadaan yang gak enak, saudara, di dalam penganiayaan. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar sama-sama bagaimana Tuhan menjumpai, menemui, menghampiri Saulus di dalam perjalanannya ke Damsyik. Jadi di situ dikatakan Paulus itu berkobar-kobar, dia passionate gitu ya. Di dalam versi bahasa Inggrisnya memberikan gambarnya, still breathing threats and murder. Jadi ini bukan sekedar menyiksa gitu. Ini nyiksanya sampai kepada ke arah mengeksekusi kepada kematian. Jadi dianiaya demikian rupa dan menggunakan kata still, artinya sebelumnya dia udah lakukan ini ya. Nah kita mundur dikit, saya akan bacakan di Kisah Rasul 7 dan 8. Dikatakan sebenarnya waktu martir yang pertama kali dicatat di kitab Kisah Para Rasul adalah Stefanus. Waktu Stefanus dia aniaya dan dirajam batu sampai mati, ada Saulus di situ. Jadi saya akan bacakan dikit supaya kita dapat konteksnya. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, ini berbicara Stefanus, dari saksi-saksi, meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa, katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tangguhkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem.
Jadi passionate itu Saulus waktu itu, dan dia meng-approve, dia salah satu pakar istilahnya waktu itu, Saulus itu belajar kepada seorang ahli Taurat nama Gamaliel, dan kalau istilahnya the Ivy League of Bible School waktu itu ya dengan Gamaliel kira-kira. Dan Saulus ini salah satu top studentsnya, begitu passionate. Dia mengatakan, wah ini penghinaan, maksudnya bagaimana mungkin lu percaya ini Yesus adalah Tuhan, adalah Mesias gitu. Buat dia nggak masuk akal, dan dia merasa bahwa orang Yahudi yang percaya itu harus dibunuh gitu ya, karena mereka disuruh berhenti mempercayai Yesus adalah Tuhan, nggak bisa. Dan waktu itu Saulus begitu passionate, dia saking passionate-nya dia pergi ke istilahnya kepada mahkamah agak imam-imam waktu itu, saya dikasih surat kuasa gitu ya, kalau saya temuin bisa saya ciduk gitu, istilahnya sekarang ya, bisa diciduk, bisa diangkut gitu ya, bisa diadili. Dan ini diadilnya bukan sekedar lewat hasil akhirnya itu bisa dieksekusi mati gitu ya. Jadi sebegitu passionate-nya Paulus waktu itu. Kemudian saya mungkin maju sedikit di Kisah Rasul 26, bagaimana Rasul Paulus menggambarkan siapa dia waktu itu di hadapan Raja Agripa, karena di dalam perjalanannya Paulus kemudian dia juga diadili. Kenapa kamu memberitakan Injil gitu ya? Dia harus berbicara kepada Raja Agripa, dan ini bagaimana Paulus menggambarkan dirinya waktu itu. Dia katakan, bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret itu. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Kemudian di ayat 11 dikatakan, dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka bahkan sampai ke kota-kota asing. Jadi dia bilang, aku ngejar mereka, I haunted them. Saya uber mereka di mana aja sampai aku tangkap gitu kira-kira ya, segitu passionate-nya. Dan dikatakan aku memaksanya untuk mereka menyangkal nama Yesus. Oke, saya udah demi karena gue disiksa, gak enak banget, ya udah deh aku berhenti percaya sama Tuhan Yesus, kira-kira kayak gitu. Oke? Pertanyaannya buat kita, mungkin kita hidup di Indonesia, kita puji Tuhan ada begitu banyak anugerah, kita mungkin tidak mengalami seperti kita bisa para rasul gitu ya. Tetapi saya katakan kepada kita di dalam mungkin minggu lalu juga, bahwa di dalam kekristenan penganiayaan bagian dari kehidupan kita. Kita mengucap syukur kita di Indonesia mungkin tidak mengalami penganiayaan sebagaimana yang dikatakan, tetapi tidak ada janji di Alkitab yang mengatakan bahwa kalau kita percaya orang Kristen, kita tidak akan mengalami penganiayaan. Waktu saya baca, saya renungkan ini, kita mungkin tidak mengalami penganiayaan sebagaimana yang dialami, kita mengucap syukur. Tapi kita di dalam konteks manusia modern, kita mungkin punya bentuk penganiayaan yang berbeda, yang somehow bisa membawa kita kepada titik di mana kita menghidupi kekristenan kita tidak sesuai dengan berita Injil. Jadi, karena penganiayaan itu salah satunya, pokoknya kamu nggak boleh mempercayai nama Yesus, mempercayai apa yang dia ajarkan, menghidupi firman-Nya, melakukan kehendaknya, kira-kira seperti itu. Dan seringkali mungkin kita tanpa kita sadari, kita hidup di zaman di mana tekanan terhadap iman kita memaksa kita, menuntut kita untuk meninggalkan iman kita hanya di rumah saja. Tapi sewaktu kita hidup di tempat kerjaan kita, ya kita nggak bisa bawa itu. Ada mungkin beberapa dari kita, saya pernah cerita, saya pernah kerja di satu korporasi di mana environment, contoh ini. Ada beberapa saudara begini, korporasi waktu kita melakukan tugas perjalanan, kita melakukan reimburse bon dan sebagainya gitu ya. Saya ingin banget waktu saya reimburse, ya as it is gitu ya, saya pakai sekian, saya ininya gitu. Kok lu jujur amat sih gitu kan? Kalau lu jujur kita semua jadi susah nih. Kenapa? Karena
Men, kita udah biasa segini nih plafonnya, udah pokoknya harus habis, pokoknya aduh saya, aduh aku kayaknya nggak bisa kayak gitu, bikin bon sendiri gitu. Gue bilang, itu out of my mind banget gitu, nggak bisa, lo harus gitu. Saya ingat banget, ada waktu di mana ya itu lo punya iman kepercayaan, lo coba hidupinnya hari Minggu aja gitu. Aku ingat banget, that's the kind of pressure yang tapi Tuhan gua nggak bisa cuma hari Minggu doang gitu. That's not the point. I don't know, bukan saudara. Kita mungkin ada di dalam kehidupan situasi di mana our faith are tested. Gak seperti zaman Kisah Rasul, di mana very physical. Tapi kita juga mungkin iman kita diuji di dalam kehidupan di mana kita kerja, how we interact with one another, cultures yang gak harusnya kita hidupin. That's the kind of persecution di mana kita jadi sungkan untuk menghidupi kebenaran yang kita hidupi. Saya nggak tahu berapa dari saudara saya pernah di dalam satu kondisi begitu terintimidasi sampai doa makan aja. Saya doa makan ya. Saya nggak tahu saudara, tapi saya pernah di dalam situasi di mana saya berdoa makan ya. Karena bagi mereka kalau doa makan cuma orang Kristen gitu kan. Tapi ada waktu di mana it can happen to us. Okay. Tanyanya, how are you going to deal with that? Dan seringkali, terutama kalau ada orang yang menekan kita dengan begitu intentional. Ya. Kalau Saulus kan intentional banget. Pokoknya ada orang Kristen yang bisa gue cari, gue temuin. Saya nggak tahu dia punya tim detektifnya berapa banyak gitu ya. Atau mungkin gampang banget nemuin orang Kristen karena orang Kristen hidupnya beda banget kan. Gitu waktu itu. Jadi Saulus itu sampai kalau kita lihat ini dia menganiaya begitu hebat sampai semua orang tuh tahu. Jadi wah ini udah datang ke dia udah ke Damsik nih, udah ada surat. Sekarang dulu dia tanpa surat aja dia berani, sekarang ada surat lebih berani lagi kan. Seringkali ada waktu di dalam kehidupan kita menghadapi maybe environment atau teman kerja yang saya tahu beberapa dari saudara yang saya selalu ngobrol gitu, ada teman kantor yang selalu bilang gini, kalau ada teman kantor saya ini tuh, kalau saya nggak pergi minum itu kayaknya nggak pergi minum sampai mabok sampai ini, pokoknya saya dikucilin sama teman-teman kantor gitu. Ada yang kayak gitu saudara, environment ini ya. Jadi sampai dia bilang, aduh saya gimana ya, orang ini susah banget navigate gitu. Kalau saya nggak ngikut dia, karir diberhentiin nih, maksudnya mentok aja di situ, nggak ada kemajuan gitu. Ada mungkin di dalam kehidupan kita menghadapi kenyataan akan hal itu. Karena kita menghidupi kekristenan kita, there is challenge in our life, gitu ya. Tapi waktu saya baca ini, saya renungin, ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan ingetin saya, bahwa seseorang itu tidak pernah terlalu jauh dari anugerah dan kemurahan Tuhan. No matter how bad the person that you face, he is never too far from the grace and the mercy of God. Kita lihat Saulus, istilahnya mungkin, kalau saya mungkin ya, waktu di zaman itu, Tuhan kalau bisa Saulus cepet-cepet aja kamu panggil secepatnya gitu ya, pulangkan dia gitu kira-kira ya, expired date-nya bikin lebih cepat gitu ya. Kalau saya kira kayak gitu mungkin ya. Tetapi bagaimana Tuhan melakukan itu berbeda. Ketimbang Tuhan judge Saulus, Tuhan justru mengencounter dia. Buat kita hari ini, kita tahu kita mungkin mengalami hal-hal yang gak enak di kerja, atau kita melihat di bangsa kita mungkin kita mengalami persecution dan sebagainya. Mungkin tidak seperti ini kisah para rasul. One of the things that we can remember, kalau Tuhan bisa pakai Saulus, Tuhan bisa encounter Saulus waktu itu, berarti dia bisa encounter the Saulus of our days today. Ketimbang kita benci orangnya, kita judge dia, atau mungkin kita marah-marah di sosmed gitu ya, wah ini orang ini gimana gitu ya, daripada kita lapor di sosmed gitu ya, kita bisa lapor sama Tuhan. Tuhan, kamu bisa encounter Saulus waktu itu, kau juga bisa encounter orang ini hari ini. Amen. Tuhan ingetin kita bahwa dia bisa mengubah seseorang seburuk apapun, sehancur apapun, karena anugerahnya tidak pernah terlalu jauh, anugerahnya selalu cukup. Hal itu mengingatkan kita satu hal lagi juga. Sewaktu kita, saudara bayangin, kalau saudara dan saya hidup di abad pertama,
melihat itu, saya bilang tadi ya, saya akan jadi bisa sangat judgmental. Wah gila ini Tuhan parah banget nih, gila jahat banget gitu kan. Ini saudara bayangin ya, jadi maksudnya dia orang Yahudi, dia minta otoritas yang bukan dari bangsa Yahudi untuk dia bisa tangkap semua orang Yahudi, dia yang siksa sendiri, dia yang lakukan itu gitu. Jadi mungkin it's going to be something yang very painful sebagai orang percaya waktu itu untuk menyadari bahwa ini begitu painful. Tapi di waktu yang bersamaan Tuhan ingetin saya juga, kalau saya bisa lihat Paulus itu begitu so bad buat hari ini, ada waktu dalam kehidupan saya kira itu orang tega banget yang ngomongnya kayak gitu, begitu kasar, begitu hal yang mungkin buat saya begitu keras di dalam kekristenan atau melakukan sesuatu dalam kehidupan kita. It give us another things that kita bisa merasa bahwa diri kita lebih baik dari dia. Saudara pernah mikir gitu nggak? Waktu saya mikir, well, kita mau ucap syukur apa yang Paulus tulis ya, perjanjian baru gitu. Tapi sebelum dia sampai ke situ, kita lihat Saulus sebagai seorang yang parah, yang jahat gitu ya. We don't know. The Paul of our days are actually about to be converted, kita nggak tahu. Makanya it's a call bahwa kita sadar bahwa kita nggak bisa judge, kita nggak bisa benci, no matter how bad they've done to us. Tuhan masih selalu bisa mengubah seseorang begitu radikal dan begitu luar biasa. Dan kabar baiknya buat kita ngingetin kita bahwa kita tidak lebih baik dari dia. Kita tidak lebih rohani dari dia. We are as broken, as sinful as that person. Karena di luar Kristus, kita mungkin bisa lebih parah dari itu. Ada satu quotes dari Tim Keller, I want to read it for you. The gospel is this, that we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dare believe. Yet at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dare hope. Jadi kenyataannya gini, bahwa kita itu jauh lebih berdosa, lebih hancur, lebih parah dari yang kita bisa pikirin. Jadi, kalau saudara pikir, wah saudara ini jelek, parah gitu ya, saya kasih tahu, lebih parah dari itu. Saudara nggak tahu aja. Gitu ya. Saya kadang nih, saya mungkin kalau ditempatkan di environment lebih buruk, lebih jahat, lebih ini, saya juga mungkin bisa lebih parah dari orang itu. Tapi karena di dalam Kristus, dia menjangkau setiap dari kita. Anugerahnya menjamah kita, sehingga kita bisa menjadi kita hari ini karena anugerah Tuhan. Jadi biar ini ingatin kita bahwa tidak ada seorang pun yang terlalu jauh dari kasih karunia Tuhan. Amen. Yes. Yang kedua, buat saya waktu saya baca ini, it's very interesting bahwa Yesus mengambil atau melihat penganiayaan bagi gereja yang sesuatu yang personal. What I mean by this, saya kalau nyetir, ada waktu di mana ya saudara yang nyetir di sini ya, ada yang mepet klaksonnya kenceng banget gitu ya. Pokoknya kalau ada yang buka kaca, saudara buka kaca gitu ya, terus dia teriakin gitu ya, ya dari huruf G gitu ya, G gitu, oke, ke T gitu ya, oke, terus saya wah gitu kan aja kan, tapi ya udah gitu kan, ya jalan aja gitu ya. Tapi jujur ada waktu-waktu agak emosi gitu ya. Oleh istri saya udah tenang aja gitu kan. Nanti saya ingat lu pendeta gitu kan. Jujur saudara, saya nggak tahu, tapi saya bisa emosi gitu ya. Ada waktu istri bilang, ingat lu pendeta gitu kan. Ya oke, bener saya sekarang kayak ini, ya saya orang Kristen kok gitu, gitu ya. Tapi artinya gini, well setelah itu saya udah nggak ingat kan nomor mobilnya berapa, orangnya kayak gimana. I don't really take it personal. Ya udah, selewat ya udah gitu kan. Well, again it can be emotional, tapi selesai. Tapi it can be there's a time yang dalam kehidupan kita di mana something yang misalnya gitu ya. Saya ingat ada satu kejadian terjadi sama saudara mungkin yang punya parents mulai berasa ya gitu ya, dia namanya anak-anak di sekolah gitu kan, ada sedikit konflik gitu, terus orang tuanya ikutan gitu kan, terus take it personal ya. Jadi anaknya udah baikan, udah oke, udah main lagi, orang tuanya masih kesel-kesel gitu. Saudara pernah mungkin bagi orang tua gitu ya, artinya apa? This become very personal, I'm going to chase for it gitu kira-kira gitu ya. Nah waktu saya lihat ini, well Jesus take it personally. Dalam hal gini,
Dia bilang sama Saulus, Saulus, why are you persecuting me? Dia nggak bilang gini, why are you persecuting my people? Why are you persecuting the people whom I redeem? Bisa kan? Why are you persecuting those who are called on my name? Tapi dia bilang, why are you persecuting me? 2 kali. I am Jesus whom you are persecuting. This give me a light bahwa in the midst of persecution, Jesus take care of his church. Amen. Di tengah-tengah waktu yang gak enak, Jesus take care of his church. Dia perhatikan. At the same time, kita sebagai gereja, I don't know the time, dalam kehidupan kita mengalami itu. Sometimes kita bisa merespon dengan sedih, wah kecil-kecil, aduh kenapa saya gini, jadi orang Kristen susah banget sih hidup, aduh jadi orang Kristen menderita banget. So maybe we can get over it one day, gitu ya. And we see, Jesus, what do you want from me, from this? Jesus see his church something precious, then he see it personally. Artinya, dia take care his church. At the same time, sebenarnya justru kita punya waktu yang luar biasa di tengah-tengah masa-masa yang gak enak dalam kehidupan kita, in that persecutions, untuk kita temukan Tuhan juga secara pribadi. Saya berdoa di dalam waktu-waktu kehidupan kita, menjalani kehidupan kekristenan kita, we living out the message of the gospel, kita hidupi dan kita beritakan berita Injil itu. Ada mungkin yang memberikan resistance, yang memberikan persecutions gitu ya. Jangan sedih, aduh kenapa ya gue diginiin. It's okay, get over it. Ya boleh lah. Tapi I wanna encourage you, get over it and come to Jesus. Because that might be the best time untuk kita encounter Jesus deeper. Amen. Ada waktu di dalam kehidupan kita, I wanna encourage us. It will come. Saya nggak bilang nggak akan datang. It will come. Don't look at it in the way that I don't know why this happened to me or all of that. Okay, that's we can go through that stage, but I want you to go further than that, is to let us come to Jesus. Mari kita datang sama Yesus. Amen. Jadi di tengah-tengah penganiayaan, Tuhan sanggup melindungi gerejanya dengan caranya dia. Dan di dalam banyak hal, peran kita bukannya membela Tuhan, karena Tuhan kita nggak perlu dibela sebenarnya. Yeah. Yes, come on. Kita perlu mempercayai kedaulatannya di dalam kehidupan kita. Yes. Jadi waktu kita diapa-apain, kita nggak perlu paus. Karena Tuhannya nggak bisa, saya nggak bisa ngebela Tuhan lah. Dia mau bela dirinya dengan cara dia, oke? Okay? Saya mau encourage kita. Waktu kita hadapin itu, percaya, He will turn it around for great things. We just need to trust Him. Okay? So that's the divine encounters yang Saulus alami. Yang kedua, there's a calling yang terjadi di situ. That very Kisah Rasul 9 itu seperti kita Tuhan kasih gambaran. Oke, Saulus ini akan jadi alatku, ya. Oh, dia akan, saya berharap mungkin kalau saya dengar itu ya, oh kamu akan beritain Injil gini, tapi enggak. Dia akan menderita juga gitu. Panggilannya ada bagian, kamu juga akan menderita juga demi namaku gitu kan. Jadi artinya apa? It's not that easy the calling, tapi dia Tuhan panggil juga. Yang menarik, it's not just Saul, but there's Ananias. Jadi ada Saulus di situ, tapi juga ada Ananias. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam satu penglihatan, Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Jadi Ananias ini di Alkitab hanya ditulis 2 kali, saudara. Ananias yang di Kisah Para Rasul ini, dia di refer bukan dia kayak bishop atau mungkin pastor besar atau whatever gitu, enggak. Jadi cuma dia bilang ada seorang murid di Damsyik namanya Ananias. Yang kali keduanya dia disebut juga di Perjanjian Baru itu waktu Paulus jelasin, waktu itu saya buta gitu ya, terus saya tuh
dituntun ada seorang murid namanya Ananias yang kira-kira mimik saya, muridin saya, baptis saya gitu kira-kira. So that's it. Nggak ditulis lagi, nggak diomongin lagi, nggak diceritain lagi, cuma 2 kali gitu aja. Dan yang buat saya luar biasa adalah kalau Saulus encounter Tuhan, dia tanya, kamu siapa? Ini murid gitu ya, udah biasa dengar suara Tuhan. Waktu dia dengar, Ananias, ini saya Tuhan. Okay. This is me, here I am Lord, tell me what to do. That's the right response of the disciples, amen? Kadang kita jadi murid gini, Tuhan, you are my God, but God please do this for me. Saudara pernah gitu kan? Okay? It's a wrong mindset of lordship. Lordship itu harusnya God, you are Lord and tell me what to do. Bukan God, you do this for me. Alright? So this is the disciples. Dan yang buat saya, saudara pikir, buat saya mungkin saya berpikir, ini Saulus Tuhan mau pakai begitu luar biasa, harus yang muridinnya, wah harus gimana ya, perlu kredensial tersendiri nih buat muridin Paulus, saudara. Benar kan? Tapi enggak juga, dia pakai murid Yesus sesederhana mungkin siapa aja, nobody gitu, dia pakai untuk pemimpin seseorang berjalan kepada Yesus. Artinya panggilan itu juga buat kita. This is the saying yang sering kita ngomongin ya. God qualifies those He calls rather than calling the already qualified. Jadi Tuhan panggil kita karena Dia mengqualify kita untuk melakukan itu. Saudara mungkin nggak punya, saudara dan saya mungkin nggak punya kredensial pelayanan begitu hebat luar biasa, atau mungkin saudara kita mungkin nggak punya kredensial sekolah Alkitab dan sebagainya. That's okay. Mungkin saudara menjangkau seseorang yang latar belakang pendidikannya S-nya lebih banyak gitu ya. SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 gitu ya. Well, it doesn't matter. Waktu Tuhan panggil kita perlu seperti Ananias. Here I am, Lord. Tell me what to do. Waktu dia panggil kita, dia qualifies kita. Karena kita pikir dia cari dulu yang karyanya paling oke, baru dia panggil. Enggak juga ternyata. Dia panggil siapa aja. It's just our part to obey and trust God. Di dalam hari ini, Ananias taati Tuhan. Jadi, God qualifies those He calls rather than calling the already qualified. Dikatakan, pergilah ke jalan lurus. Jadi ada nama jalannya, jadi secara arkeologi dia real, ada namanya, memang nama jalan itu gitu ya. Mungkin kita nama pahlawan gitu ya. Tapi di sana waktu itu gitu. Dan exactly apa yang Tuhan suruh, it happen. Dan saya mau katakan bahwa saudara bayangin kalau jadi Ananias gitu kan, artinya dia kira-kira nih dia ada Ananias kan, penganiayaan now coming to Damsyik, ya kan? Tadinya di Yerusalem, penganiayaan besar, sekarang di Damsyik, orang yang bawa surat udah datang, mungkin kayak gini, wah saya siap-siap nih, penganiayaan akan datang gitu. Tapi ternyata suruh datangin orang ini, Saulus. Kabar baiknya adalah gini, waktu kita taatin Tuhan udah bekerja lebih dulu dari kita. Come on. Yes. Jadi waktu dia samperin itu bukan pokoknya Saulus nih, pokoknya gua harus berantem dulu, gua harus bukan berarti Saulus itu enggak, saudara. Pokoknya kamu akan datang ke sana, dia udah berdoa, kamu tinggal doain dia gitu kira-kira. Dalam banyak hal dalam kehidupan kita, Tuhan tuh bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. That's the good news for us. Waktu Tuhan panggil kita, Tuhan bekerja dalam segala hal. Waktu kita memuridkan, Tuhan panggil kita, taat aja, muridin aja. Mungkin sederhana, suruh doain orangnya, doain aja sudah. Because yang bekerja itu Tuhan. Karena kita berpikir kalau doa kita cukup panjang, kata-katanya bagus, itu ya, doanya dijawab. Enggak juga, saudara. Okay? Ada waktu-waktu saya pernah ditanya, Pak, Bapak dulu pernah doain saya, terjadi Pak, gitu. Ingat nggak? Nggak ingat. Tapi yang saya mengucap syukur, Tuhan yang bekerja, saudara. Nah, jadi saudara kalau melakukan sesuatu, it's just the work of God. Ada hal yang waktu saya baca ini, saya renungin, saya percaya this is for every one of us. Seringkali kita orang Kristen,
Kita tuh cari, wah, kapan kita doing something great, something big, benar nggak? Ya kita, I wanna do great thing for God, of course, yes. We believe for great things for God, we obey God. Tapi kita seringkali banyak orang Kristen sih nunggu, gitu ya. Ada banyak orang Kristen kalau yang boleh nggak ini? Oh nanti saya doain dulu ya. Pernah gitu nggak? Atau pernah digituin nggak? Oh nanti saya doain dulu ya. Tapi doanya lama banget, udah 3 tahun. Tanya, saya masih doain. Udah minta tolong, just pray for this atau do something, make disciples or someone, just get lunch or something gitu. Ada bilangnya nanti dulu gitu. Sometimes we wait for big things too long. Sementara Tuhan panggil, just go for it, just have a lunch and then pray for this person, as simple as that. Invite dia aja gitu. Dan Tuhan yang ngingetin, saya nggak minta Bapak Ibu Saudara jadi Paulus. Saya hanya minta saudara taat seperti Ananias. Amen. Just be a good disciple, be a good Ananias. Don't wait to become a Paul. Yeah. So I want to put it in the slide that instead of waiting for grand roles like Paul's, we are encouraged to be faithful and obedient like Ananias. Ketimbang kita nungguin peran yang gede yang ada dikasih, mari kita taati Tuhan. Jadi be a good disciple, as simple disciples yang mentaati Tuhan. Let's do that. Mari kita lakukan itu. Amen. That's not hard. Saudara nggak diminta nulis surat pada jemaat di sini gitu ya. Saudara as simple as just need someone, pray for that person. Ingat, Tuhan udah bekerja duluan dari kita. Okay? That's the calling for Paul and also for us. Just be a good Ananias. Okay? Yang ketiga, yang menarik di sini bahwa di tengah-tengah seperti itu, Tuhan memberikan pertumbuhan buat gerejanya. Di ayat 31 dibilang, selama beberapa waktu jemaat di Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun, hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar dan pertolongan dan penghiburan Roh Kudus menyertai mereka. Jadi artinya di tengah masa-masa penganiayaan, jemaat bertumbuh. Di tengah masa-masa damai, jemaat juga bertumbuh. Okay? Ini ngingetin kita ya. Kadang kita cari Tuhan, kalau pas lagi mepet banget, gitu ya. Pas udah oke, semuanya udah settle semua, kita kadang ya busy with our own things. Bisa nggak? Saya kemarin hari Sabtu kita ngobrol, ada satu anak yang kami pernah bimbing, dari kecil besar gitu, mau menikah gitu ngobrol. Terus saya tanya, gimana how's your life, gimana perjalanan kehidupan kamu gitu kan. Terus dia cerita gitu, saya bilang, saya ada waktu dalam kehidupan saya ya kayaknya dekat sama Tuhan, tapi waktu masanya udah selesai, saya kayaknya kabur gitu. Well, kalau boleh saya bilang, hampir kita semua kayak gitu, betul ya. So it's a reminder for us, di waktu-waktu yang we are in abundance, kita punya berkat, kita dengan kelimpahan. It's a reminder for us untuk kita menghidupi berita Injil di dalam kehidupan kita. I want to close with this. Whether in peace or persecutions, the message of the gospel should be lived out and proclaimed, because only in the gospel we can experience the transforming power of God at work in our lives and our communities. Artinya, waktu kita punya berkat, Tuhan panggil kita untuk menjadi terang. Waktu kita sukses mungkin di dalam bisnis kita, di dalam pekerjaan kita, Tuhan panggil kita menghidupi berita Injil. Be generous, to nurture the life that God entrusted to us. Di masa-masa sukar, Tuhan ingin kita itu menghidupi berita Injil. Artinya, gereja mula-mula begitu powerful karena mereka menghidupi berita Injil. Dan bukan cuma dihidupi, tetapi diproklamirkan. Yes. Pagi hari ini, mungkin judulnya dari persecutor to proclaimer. Mungkin kita bukan dari persecutor of faith sebetulnya, tapi mungkin kita yang being persecutor. Tapi kita tetap dipanggil to proclaim the message of the gospel, untuk hidupin berita Injil dimanapun kita berada. Jadi hari ini saya berdoa dan firman-Nya mengingatkan Bapak Ibu dan juga buat saya bahwa no matter how hard, how tough,
that you face it. Well, maybe it feel like very persecuting our faith. The person that did that to us never too far away from the grace and the mercy of God. Orang itu tidak pernah terlalu jauh dari kasih karunia Tuhan. We still can pray for that person. Tapi juga Tuhan ingin